Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang proposal yang telah saya rancang. Berikut, adapun identitas saya. Nama saya Rayu Balanati dengan NPM 281100215, semester 5 di Fakultas Psikologi dengan jurusan Psikologi, yang mana tugas ini yaitu mengenai mata kuliah Seminar Psikologi Islami kelas E. Adapun judul proposal yang saya buat mengenai pengalaman religiusitas pada pasien kanker stadium akhir di Rumah Sakit An-Nisa Pekanbaru. Adapun latar belakang permasalahan proposal yang saya angkat yaitu mengenai kanker merupakan salah satu penyakit yang bisa menyebabkan kematian kepada orang yang mengalaminya. Di samping itu, masalah spiritual juga berdampak pada pasien kanker tersebut. Spiritual yang dimaksudkan adalah pengalaman religiusitas yang dialami oleh pasien tersebut. Pengalaman religiusitas dapat dimaknai sebagai suatu keadaan atau suatu kondisi yang pernah dialami, dijalani bahkan dirasakan oleh seseorang, yang mana dalam hal ini akan menggambarkan seberapa dekat ia dengan Tuhan. Seringkali pengalaman religiusitas tersebut dialami oleh beberapa orang, yang mana merasa hidupnya divonis sudah diambang kematian. Hal ini bisa dikatakan contohnya seperti orang yang mengalami penyakit kanker stadium akhir. Orang yang merasakan hal tersebut senantiasa akan selalu mengingat Tuhan. Tak kala orang yang mengalami hal tersebut berusaha selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Contohnya saja seperti selalu beribadah, bersedekah, dan melakukan hal kebaikan lainnya. Karena dengan alibi bahwa dengan melakukan hal tersebut akan mendatangkan kebaikan kepada diri mereka. Di sisi lain, ketika pengalaman tersebut diyakini bersifat religius, maka hal ini menjadi sebuah statement, penilaian, dan klaim bahwa apa yang dialami merupakan suatu pengalaman sejati, hakiki, mengenai perjumpaan dengan Tuhan. Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, untuk itu dalam penelitian ini, peneliti sangat tertarik mengkaji tentang pengalaman religiusitas pada pasien kanker stadium akhir di Rumah Sakit An-Nisa Pekanbaru. Adapun rumusan masalahnya yaitu, bagaimanakah pengalaman religiusitas pada pasien kanker stadium akhir di Rumah Sakit An-Nisa Pekanbaru? Dan dengan tujuan penelitian untuk membahas atau mengetahui mengenai pengalaman religiusitas pada pasien kanker stadium akhir di Rumah Sakit An-Nisa Pekanbaru. Adapun manfaat pada penelitian ini yaitu pertama teoritis, yaitu untuk menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dalam ilmu psikologi, khususnya pengembangan teori psikologi Islami. Sedangkan secara praktis, yakni memberikan informasi kepada relawan mengenai bagaimana pengalaman religiusitas pasien kanker stadium akhir, dan di samping itu menekankan bahwa pentingnya pengalaman religiusitas bagi individu yang mengalaminya. Adapun grand teorinya yaitu, menurut M.H. Ainun Najib, religiusitas adalah inti kualitas hidup manusia dan harus dimaknakan sebagai rasa rindu, rasa ingin bersatu, rasa ingin berada bersama dengan sesuatu yang abstrak. Berikut adapun aspek-aspek religiusitas. Aspek-aspek religiusitas menurut Glock dan Start dalam Nasari 2002 yaitu yang pertama, keyakinan, yakni tingkatan sejauh mana seseorang berpegang teguh, menerima, dan mengakui ajaran-ajaran dalam agamanya. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan di mana para penganut diharapkan untuk taat. Kedua, yakni peribadatan atau praktik agama, yakni melihat sejauh mana tingkatan seseorang dalam menunaikan kewajiban-kewajiban ritual dalam agamanya. Aspek ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dalam menjalani kewajiban agama, dari hal-hal yang menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Ritual mencakup kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan agama, seperti menghadiri pengajian bagi umat muslim, atau mengadakan baptis dan sekolah minggu bagi umat Nasrani. Sedangkan ketaatan mencakup hal-hal utama dan merupakan suatu kewajiban untuk menjalankannya, seperti sholat, membaca Al-Quran atau Alkitab, dan menyanyikan puji-pujian, dan lain-lain. Ketiga, pengalaman, yaitu perasaan keagamaan yang pernah dialami
dan dirasakan seperti merasa dekat dengan Tuhan, tentram saat berdoa, tersentuh mendengar atau membaca ayat-ayat kitab, merasa senang doanya dikabulkan, dan lain-lain. Setiap agama memiliki penilaian yang berbeda-beda dan biasanya bersifat subjektif dalam menilai feeling atau penghayatan yang pernah dirasakan oleh setiap orang. Yang keempat, ada pengetahuan agama. Aspek ini melihat seberapa jauh seseorang mengetahui dan memahami ajaran-ajaran agamanya yang terdiri dari dasar-dasar keyakinan, ritual atau tradisi, terutama yang ada dalam kitab suci, hadis, parita, dan lain-lain. Kelima, ada konsekuensi, yakni mengenai implikasi ajaran agama mempengaruhi perilaku seseorang dalam kehidupan sosial. Selain itu, mengacu pada identifikasi komitmen terhadap agama dari keyakinan agama, praktik, pengalaman, dan pengetahuan yang dimiliki. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi religiusitas. Menurut Towles 1995, menyatakan ada 3 faktor yang mempengaruhi religiusitas, yakni diantaranya: yang pertama yaitu faktor sosial, berpengaruh terhadap keyakinan dan perilaku keagamaan, mulai dari pendidikan yang diterima sejak kecil pada masa anak-anak, berbagai macam pendapat hingga sikap dari orang-orang di sekitar. Kedua, ada faktor emosional. Setiap pemeluk agama memiliki pengalaman emosional dalam taraf tertentu sesuai dengan agamanya. Kemudian yang ketiga, faktor intelektual, yakni mencakup kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata dan menggunakan sebagai alat untuk membedakan mana yang benar atau salah. Adapun jenis penelitiannya yaitu kualitatif, yakni berupa riset yang sifatnya deskriptif dan lebih condong menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna atau perspektif subjek lebih ditampakkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teorinya digunakan sebagai acuan agar fokus dalam penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Adapun variabel yang digunakan yaitu religiusitas, subjek atau informannya yaitu pasien kanker stadium akhir dengan lokasi yaitu di Rumah Sakit Anisa Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data, yakni menurut Mills and Habermas dalam Sugiono mengatakan bahwa ada beberapa macam aktivitas yang dilakukan dalam analisis data, yaitu diantaranya: yang pertama yaitu reduksi data. Data yang telah diperoleh dari narasumber dipilah yang mana bagian yang berhubungan dengan pengalaman religiusitas dan yang mana yang tidak. Kemudian, data yang telah dipilah tersebut digabung menjadi satu dengan hasil observasi lapangan yang telah didapatkan. Kedua yaitu display data. Hasil jawaban dari informan yang sudah diwawancara. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dengan membuat teks yang bersifat naratif. Ketiga yaitu verifikasi dan penegasan kesimpulan data yang berkaitan dengan pengalaman religiusitas pada pasien kanker stadium akhir. Dideskripsikan dan ditarik kesimpulan. Jika penarikan kesimpulan sudah kuat, maka tidak perlu verifikasi dengan menguji kebenaran. Adapun model penelitiannya yaitu menggunakan model penelitian ketiga. Pada model ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah, tapi teori-teori yang digunakan sepenuhnya diambil dari pandangan dunia Islam. Teori-teori tersebut digali dan dirumuskan dari sumber formal Islam, yakni Al-Quran, Al-Hadis, dan khazanah keilmuan Islam lainnya. Pengembangan teori tersebut selanjutnya harus didukung oleh berbagai data temuan atau fenomena terakhir dalam kehidupan manusia. Subpola yang digunakan yaitu pola pertama, yang mana perumusan psikologi dengan bertitik tolak dari Al-Quran dan Al-Hadis, yang mana subpola pertama ini bertitik tolak dari konsep-konsep atau istilah-istilah dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis adalah rujukan utama psikologi Islami, yang mana psikologi Islami memfokuskan peranannya pada masalah-masalah manusia. Dengan kata lain, pola pertama yaitu merumuskan dan mengembangkan psikologi dengan bersumber langsung kepada Al-Quran dan Al-Hadis.
Adapun metode penelitian psikologi Islam yang digunakan yaitu metode keyakinan, yakni suatu metode yang penekanannya pada kemampuan seseorang untuk meyakini kebenaran sesuatu tanpa keraguan apapun di dalamnya. Yang absah dijadikan sebagai sumber yang diyakini kebenarannya adalah wahyu ilahi yakni Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.